Halo semuanya, pada video kali ini aku akan membahas kemenangan yang luar biasa Malaysia atas Vietnam dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Untuk skor akhir, Malaysia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 4-0 tanpa balas. Dan lebih dari itu tentunya ini bukan sekedar hanya tentang kemenangan, tetapi ini adalah malam yang dinantikan bagi seluruh fans dari Harimau Malaya, di mana Harimau Malaya berhasil untuk menghapus kutukan 11 tahun tanpa kemenangan melawan Vietnam. Tentunya di sini aku akan membahas secara lengkap dari jalannya pertandingan dari babak pertama hingga babak kedua dan harapannya untuk Harimau Malaya ke depannya. Dan langsung saja ke pembahasannya, yang pertama yaitu tentang jalannya babak pertama. Pada jalannya babak pertama tentunya dimulai dengan ketegangan antara kedua tim negara ini. Dalam 10 menit awal, Harimau Malaya sempat terlihat gugup atau panik dalam menemukan ritme bermain atau menemukan pola permainan yang dia inginkan untuk bermain menyerang. Tapi jangan salah, tentunya para pemain dari Harimau Malaya tidak kehilangan fokus. Tentunya kita tahu bahwa Vietnam dengan tampil yang sangat agresif dengan corak permainannya, dan kita tahu bahwa Malaysia juga dengan defense-nya, dengan pemain-pemain warisan barunya bisa menghandle serangan dari Vietnam yang mendominasi. Terutama kita tahu bahwa pemain dari Vietnam yang bernama Ngoc Quang, di mana dia sangat merepotkan pertahanan dari Harimau Malaya. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa lini belakang dari Harimau Malaya pada babak pertama tentunya tampil sangat luar biasa. Kita tahu ada pemain warisan baru yaitu Garces yang menunjukkan keberaniannya dan determinasi tinggi dalam lini belakang Harimau Malaya. Tentunya ini menjadi modal yang sangat bagus untuk Harimau Malaya. Dan kita tahu bahwa Ira Zabal, di mana Ira Zabal ini pada babak pertama memainkan peran untuk bermain lebih tenang dan juga pastinya menjaga formasi dalam bertahan satu sama lainnya. Kemudian juga kalau kita lihat bahwa yang sebelumnya aku bahas ada kapten yaitu Matthew Davis, di mana Matthew Davis ini tentunya menjadi sosok yang penting di lini belakang dari Harimau Malaya, di mana dengan kepemimpinannya dan juga selalu hadir di momen-momen penting, di mana ini merupakan adalah sosok yang sangat baik untuk lini belakang dari Harimau Malaya. Kemudian kalau kita lihat bahwa di sisi penyerangan ada Arif Aiman dan juga Joao Figueiredo, di mana dia bermain di lini tengah dan membuka ruang untuk melebar di sisi kiri atau sisi kanan. Terdapat ada Corbin On atau Dion School yang bermain di sayap untuk melebar. Kemudian juga Figueiredo ini sangat aktif. Kalau kita lihat bahwa Figueiredo ini bermain, ini dia sangat menyeluruh, di mana dia bisa bermain untuk menyerang, sprintnya punya, kemudian ada passingnya baik juga, dan juga kita lihat bahwa dia juga seringkali membantu pertahanan untuk skuad Harimau Malaya. Kemudian juga tentunya Vietnam di babak pertama bekerja keras untuk bertahan, karena tentunya Vietnam akan bisa mengambil advantage untuk bermain di kandang nanti di Vietnam. Kemudian juga Malaysia di babak pertama hampir mempunyai 3 peluang yang bisa dijadikan gol, tetapi sayangnya tidak berbuah gol. Dan ada satu peluang di mana Arif Aiman one on one melawan kiper, tapi sayangnya bola lobnya sangat melambung tinggi di depan gawang. Dan tapi tidak masalah, karena performa yang ditunjukkan dari Harimau Malaya ini tampil dengan sangat baik dan penuh percaya diri. Dan tentunya ini sudah menjadi tanda-tanda bahwa Harimau Malaya akan berbenah atau mengevaluasi untuk bisa bermain lebih baik lagi di babak kedua. Kemudian tentunya di babak kedua Harimau Malaya tampil berbeda. Tentunya apa sih perbedaannya, di mana Harimau Malaya itu bermain dengan ala Vietnam, ala Amerika Latin, yaitu bermain dengan pressing yang ketat, agresif, dan kombinasi umpan-umpan yang bagus, di mana kita tahu bahwa
pemain dari Harimau Malaya, pemain warisannya mempunyai kualitas yang sangat bagus, di mana juga pemain warisan ini terbagi di banyak posisi, di mana ada posisi depan, ada posisi gelandang, dan juga ada posisi pertahanan. Dan dengan adanya pemain warisan ini sangat baik untuk menjaga komposisi atau kualitas yang dimiliki dalam skuad Harimau Malaya dalam menghadapi Vietnam ini. Kemudian terjadilah gol pertama untuk Malaysia yang dicetak oleh Figueiredo, yaitu tentunya banyak banget pasti dari kalian bahwa gol ini merupakan gol keberuntungan. Tentu saja aku pun juga meyakini bahwa gol ini adalah gol keberuntungan. Tetapi ini tentunya sebuah hasil kerja keras yang dilakukan oleh Figueiredo untuk bisa menembak atau syuting ke arah kiper walaupun terkena deflect, tetapi gol tetaplah gol. Dan ini gol yang penting untuk Figueiredo karena ini merupakan game pertama untuk dia di ajang kualifikasi Piala Asia dengan Malaysia, dan bisa mencetak gol dan bisa membawa Harimau Malaya membuat gol pertama di pertandingan itu. Kemudian gol kedua lah terjadi di mana ada satu pemain lokal, pemain muda terbaik menurutku di Malaysia, yaitu Arif Aiman. Di mana Arif Aiman ini membuat kontribusi di gol kedua dan gol ketiga dengan umpannya. Pada gol kedua yang asis dia pertama, di mana dia mengumpan Holgado, pemain warisan baru lagi yang mencetak gol. Dan kemudian di asisnya yang kedua, yaitu ada Corbin On di sisi ujung dari tiang kedua dari Vietnam. Dan ini merupakan adalah, kita tahu bahwa sebelumnya melawan Cape Verde, kita tahu bahwa Arif Aiman ini bermain dengan egois dan tidak mementingkan tim. Tetapi pada babak kedua khususnya, Arif Aiman berubah total. Arif Aiman mau untuk menang melawan Vietnam dengan bermain sebagai tim dan tidak egois. Dan inilah yang harus dilakukan Arif Aiman nanti ke depannya bersama Malaysia, dan melakukan apa yang dia lakukan di GDT. Dan kemudian untuk gol keempat tentunya gol ala-ala Dion School, di mana Dion School ini mencetak banyak sekali gol lewat sundulan, dan ini gol yang sangat baik, gol hiburan untuk Malaysia karena sudah menang 4 gol dan Vietnam tidak ada kata untuk membalas gol tersebut, karena kita tahu bahwa permainan Vietnam sangat jelek banget. Bahkan kalau kita lihat bahwa Vietnam ini sangat kurang dalam mengcounter taktik dari Peter Klamowski, sedangkan Peter Klamowski sudah bisa mengcounter taktik dari Vietnam. Ini juga bukan tentang kualitas pemain ya, tetapi juga kualitas dalam taktik yang akan mau dimainkan. Kita tahu bahwa tentunya Peter Klamowski ini sangat unggul jauh dibandingkan Kim Sang-sik. Dan walaupun kita tahu bahwa pemain dari Harimau Malaya ini sudah banyak berubah dengan kualitasnya sedikit menaik, tetapi dengan hadirnya mereka semua sangat membantu Harimau Malaya bisa menang. Kemudian tentunya ya, untuk Harimau Malaya pada pertandingan melawan Vietnam ini tentunya bukan hanya sekedar 4 gol, tetapi dengan adanya perubahan yang dilakukan Harimau Malaya terhadap hasil melawan Vietnam dengan 11 tahun tanpa kemenangan melawan Vietnam, akhirnya bisa menang pada tahun ini. Dan juga tentunya dengan kontribusi perubahan-perubahan yang dilakukan FAM dan juga TMG membuahkan hasil, di mana kita tahu bahwa ini baru tahap awal dari perubahan yang dilakukan TMG untuk Harimau Malaya. Dan tentunya dengan 4 gol yang dilakukan oleh pemain warisan dari Harimau Malaya ini membuat hasil dari mengubah kewarganegaraan dari negara sebelumnya ke negara Malaysia ini membuahkan hasil. Kalau aku lihat bahwa, dan aku lihat juga kalau nantinya pasti TMG dan juga FAM akan membawa pemain warisan baru-baru yang akan membantu Harimau Malaya bisa berkompetisi lebih tinggi lagi di level Asia bahkan dunia. Dan aku juga ingin memberi applause juga terhadap Peter Klamowski yang dengan berani untuk mengubah atau mengikuti taktiknya, sehingga Harimau Malaya ini bisa tampil sesuai dengan keinginannya dan bermain lebih baik
dari sebelumnya. Bahkan menurutku Peter Kamsky ini harus bisa untuk menerapkan taktik dia yang dia lakukan melawan Vietnam di pertandingan selanjutnya. Dan ketika taktik itu terus dilakukan, tentunya aku bisa banget memprediksi bahwa Harimau Malaya bisa bermain di Piala Asia, bahkan bisa mendapatkan tiket nantinya di kualifikasi Piala Dunia di 2030. Tentunya ini tidak ada yang mustahil, karena apa? Karena dengan impian yang ingin dilakukan TMG untuk Harimau Malaya di 2030 untuk ke Piala Dunia, dan juga dengan bantuan TMG untuk membawa pemain-pemain warisan datang, ini tentunya sangat bisa banget untuk membuat perubahan untuk Harimau Malaya. Dan aku harap juga tentunya yang terbaik untuk Harimau Malaya, karena kita tahu bahwa Indonesia dan Malaysia ada negara jiran, walaupun kita tahu bahwa seringkali ada kisruh di mana saling hate atau saling bermusuhan, dan aku harap kita saling bisa untuk mensupport satu sama lainnya sebagai negara ASEAN untuk bisa lebih maju lagi di level internasional, di level dunia, untuk bisa membawa ASEAN ini ke Piala Dunia di waktu yang akan mendatang. Sekian pada pembahasan video aku kali ini. Jika kalian ada saran, masukan atau kritik tentang pertandingan tersebut, kalian bisa komen di kolom komentar. Jika kalian ada masukan atau kritik terkait aku, pembawaan aku, atau cara aku membuat konten, kalian bisa komen di kolom komentar juga. Sekian pada pembahasan kali ini. I love you all. Thank you and bye-bye.